Masalah sampah saat ini telah menjadi krisis global yang mempengaruhi kesehatan, lingkungan, dan ekosistem. Pola konsumsi yang berlebihan dan peningkatan populasi yang cepat mengakibatkan peningkatan produksi sampah. Masalah utamanya adalah penumpukan sampah plastik yang surut terurai, pencemaran air dan udara akibat limbah, serta ketersediaan lahan untuk pembuangan sampah semakin terbatas. Nantinya, sampah-sampah ini akan menyebabkan masalah yang serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, baik, untuk proses paparan teknologi pengelolaan sampah, teruslah bersama kami. Hai. Kami dari kelompok 4 akan mensurvei teknologi pengelolaan sampah di Rumah Bank Sampah Induk Rumah Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saksikan terus ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik dari KM itu atas kunjungannya ke lingkungan hidup dan lingkungan dan sampah induk rumah hijau ini terdiri atau diresmikan tanggal 9 Agustus 2020 oleh Ketua Jadi bank sampah itu berdiri ini berkaitan dengan bagaimana kami berpartisipasi dalam mengelola sampah-sampah baik sampah anorganik dan organik, terutama kepada masyarakat, kepada pedagang, usaha maupun stakeholder lainnya. Sampah-sampah anorganik ini memang banyak terlihat bertebaran di jalan-jalan. Tetapi kalau kita kelola dan kita manajemen dengan baik, ternyata sampah-sampah ini memiliki nilai ekonomis. Nah, berkaitan dengan itulah bank sampah hidup ini melihat bahwa peluang untuk memanfaatkan sampah-sampah ini menjadi nilai ekonomis. Maka kami mengajak seluruh partisipasi masyarakat dan lainnya untuk ikut bergabung sama kami dengan cara menabung sampah-sampahnya di bank sampah ini. Bank sampah induk ini menabung tidak dengan dana atau tidak dengan uang, tetapi dengan sampah. Sampah yang diberikan ke bank sampah ini akan dilakukan penimbangan berkaitan dengan sampah-sampah yang diberikan kepada bank sampah. Selain bank sampah anorganik yang ditabung sini juga kami menjadikan bank sampah induk ini dari pusat edukasi. Nah, pusat edukasi itu terkait dengan bagaimana membuat sirkulasi daur ulang sampah-sampah organik menjadi nilai tambah bagi baik dari nasabah, baik bagi masyarakat maupun stakeholder lainnya. Selain sampah anorganik yang kami kelola, kami juga mengembangkan teknologi terkait dengan bagaimana sampah organik itu dikelola dengan baik, dan kami juga telah mencoba membuat beberapa sampah-sampah organik menjadi nilai tambah seperti pembudidayaan motor. Hadir dapat melihat bagaimana cara membuat kompos. Jadi ada berkaitan dari DSI atau bersama ini akan memberikan sedikit pencerahan bagaimana mengelola sampah organik menjadi kompos. Selain itu juga DSI ini juga mengelola bagaimana sampah-sampah organik itu menjadi eco engine ekstrak ya dari buah-buahan itu menjadi eco engine yang berguna untuk menjernihkan atau mengurangi pencemaran terhadap sumber air atau pemanfaatan kepada pupuk-pupuk organik lainnya.
Ya, juga kami mengembangkan bagaimana sampah organik yang terkait dengan kayu atau apa menjadi arang atau menjadi briket. Tujuan yang pertama sebenarnya adalah bagaimana kita merubah mindset dari masyarakat, ya, yaitu bahwa dengan memilah sampah artinya ada nilai tambah ekonomi yang bisa diperoleh. Jadi ada nasabah datang, dia mendaftarkan diri di registrasi, ya, habis itu dia menggunakan sesuatu diberikan untuk tabungan ini. Setelah dia melakukan penimbangan daripada tabungannya ini sampah, bukan uang ya. Jadi tabungannya itu ditimbang sesuai dengan kriteria sampah yang tidak diberikan. Artinya kalau memang botol, kertas atau jenis sampah itu kan sudah ada daftar kita, list kita terkait dengan harga dari masing-masing sampah. Nah, berdasarkan itulah kita nilai sampahnya. Nah, setelah ditimbang dan dinilai kompensasi kembali ke nilai rupiah, maka nilai itulah kita buat di buku rekening. Jadi sejumlah itulah buku tabungan dia. Kita harus mendaur ulang sampah. Ada berbagai metode pengelolaan sampah, mulai dari daur ulang, kompos, gasifikasi, pirolisis, dan maggot, dan lainnya. Perlu kita ketahui bahwa pendaur ulangan sampah dapat mengubah bahan bekas menjadi barang baru, kemudian kompos dapat mengubah bahan organik menjadi pupuk, dan gasifikasi serta pirolisis dapat mengubah sampah menjadi energi, sehingga pada metode ini kita dapat mengurangi bahan bakar. Peran pengelolaan sampah dengan SDGs ialah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Yang pertama, SDG 11, yaitu kota yang memiliki tanggung jawab sebagai kota yang akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Misalnya, kota tersebut memiliki citra atau nilai sebagai kota yang bersih, memiliki pengelolaan sampah yang baik, kemudian juga kota yang
terhindar dari angka sampah yang tinggi di kota tersebut. Yang kedua ialah SDG 12. SDG 12 ialah kota yang memiliki tempat untuk pendaur ulangan sampah yang besar di kota tersebut. Misalnya mengubah sampah menjadi daur ulang atau nilai barang yang berharga. SDGs 13, dampak terhadap iklim. Dengan meminimalisir penggunaan dan pembuangan sampah, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim. Serta SDGs ke-14 yaitu tentang kehidupan di air dan di darat. Karena dengan pengelolaan sampah yang baik, kita akan membantu dalam menjaga ekosistem air maupun daratan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah. Dengan meningkatkan pengelolaan sampah, kita dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target yang tercantum dalam SDGs, menjaga lingkungan yang lebih sehat, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Hai! Oke, sekian video dari kita. Kesimpulannya, di bank sampah ini ada 2 pengolahan, yaitu pengolahan sampah organik dan anorganik. Terima kasih sudah menonton. Dadah!